Ya, shalom, selamat pagi. Saya akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara sekalian. Eh, Dimulai dari Indriani Florence Lopo, kelas F. Saya akan membacakan. Baik Pak, dalam pembahasan tadi Bapak sempat mengatakan bahwa paradigma merupakan pencapaian baru karena dilihat dari contoh, pola, serta kaidah-kaidah yang baik. Untuk itu yang ingin saya tanyakan saat ini ialah pola serta kaidah-kaidah seperti apa yang harus diterapkan oleh pendidik dalam pencapaian paradigma. Mohon diberikan penjelasannya, Pak. Terima kasih. Nah, perlu dipahami bahwa paradigma adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari pengalaman, fakta-fakta yang didapatkan. Jadi teori itu didapatkan dari pengalaman, fakta-fakta, lalu dibahasakan dideskripsikan dalam teori. Nah, teori itu akan terus berkembang dan menghasilkan pemahaman-pemahaman baru. Nah, karena itu pola kaidah-kaidah seperti apa yang harus diterapkan oleh pendidik dalam pencapaian paradigma. Pola pencapaian yang terus berubah, paradigma ini akan terus berubah. Contohnya begini, saya mengajar angkatan hari ini, ya, itu berbeda polanya ketika saya mengajar mahasiswa sebelum kalian, angkatan sebelumnya. Kenapa demikian? Karena kerangka yang saya bangun itu harus disesuaikan dengan konteks pengalaman yang ada. Gitu. Jadi kalau Anda menjadi seorang guru, paradigma yang harus Anda bangun, capaian itu harus terus baru. Polanya harus terus baru. Contoh yang lain misalnya model pakaian. Tidak mungkin model pakaian tahun 80-an atau 90-an itu sama dengan model pakaian di tahun 2020 gitu. Jadi selalu terpola untuk berpikir yang baru. Nah, itulah paradigma. Paradigma harus terus berubah, menyesuaikan diri dengan konteks. Paradigma itu ada di mana? Ada dalam diri setiap orang. Nah, karena konteks paradigma itu terus berubah, maka kehidupan sosial juga terjadi perubahan. Ya, ya. Selanjutnya Wendy Lili Afi saya sudah jawab dan sudah menanggapi, tapi belum respon balik. Silakan Anda respon balik untuk jawaban yang sudah saya sampaikan kepada Anda. Nah, yang berikut Vivin Luji itu sudah ditanggapi. Sudah, terima kasih atas jawabannya. Setelah itu Petra Nela Rambu Paduleba, kelas D. Yang saya mau tanyakan, ketika perkembangan paradigma tentang ilmu pengetahuan sosiologi, yaitu bagaimana hakikat hubungan antara pencari ilmu dan objek yang digunakan untuk mengemukakan kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Nah, ini susunan kalimat yang agak rancu, ya, tidak ada subjek objek predikat keterangan. Jadi tetapi tidak apa-apa, saya berusaha untuk memahaminya. Petronella, paradigma ilmu pengetahuan sosiologi itu terus berkembang. Nah, karena itu kenapa kita harus belajar paradigma? Karena akan menolong kita mengembangkan ilmu sosiologi pendidikan yang kita jalankan atau yang kita pelajari. Jadi ilmu yang terus berubah terus menerus itu ilmu sosiologi sosial. Karena peradaban manusia akan membentuk pola pikir, membentuk paradigma yang terus baru. Nah, kenapa kita belajar paradigma?
Karena kalau tidak mempelajari paradigma, maka keteraturan di dalam pemahaman kita tentang kehidupan sosial itu tidak ada. Jadi kita harus tahu polanya, kerangkanya. Contoh, bagaimana seorang penjahit bisa tahu ukuran itu pas dan tepat kepada si pelanggan atau pemakai? Yang pertama pastilah dia mengukur ukuran dari badan dari pelanggan itu. Yang kedua, dia harus membutuhkan pola atau model apa yang dipakai, dan itu sudah didiskusikan dengan pelanggan, ya. Nah, dalam ilmu pendidikan apa hubungannya dengan tadi penjahit? Kita sebagai seorang guru, kita juga harus punya pola yang baik yang terus diperbarui sehingga akan menolong anak-anak dari masa ke masa. Ingat bahwa regenerasi terus berganti. Ketika Anda menjadi guru, itu dia akan naik kelas dan dia pindah kelas. Anda akan bertemu dengan kelas-kelas baru dengan karakter-karakter yang baru, kebutuhan konteks yang baru. Karena itu paradigma sangat penting. Yang berikut, Yunita Noel, itu sudah terjawab ya. Saya lewatkan saja. Susanti Yupokolo, saya tanggapi Susanti. Saya baca ulang pertanyaannya. Jika siswa melakukan sikap tidak sadar akan arti dan kualitas, maka sebagai seorang pendidik, apa yang harus dilakukan supaya siswa dapat menerima dan mau merubah sikap hidupnya? Ya, saya minta contoh yang dijawab oleh Susanti Yupokolo adalah siswa itu sering bolos sekolah. Sebagai seorang pendidik, hal apa yang harus dilakukan untuk siswa itu tidak bolos lagi? Nah, ini sudah masuk dalam contoh konkret. Kalau siswa bolos sekolah, apa paradigma dari siswa itu? Kenapa dia bolos sekolah? Apa yang melatar belakangi siswa itu bolos sekolah? Nah, seorang guru, kalau dia mau menyelesaikan masalah siswa yang bolos sekolah ini, dia perlu mengetahui paradigma dari siswa itu, pola. Nah, sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya. Dia panggil siswanya, dia tanya, dia telusuri, dan istilahnya identifikasi. Dia mencari tahu kenapa siswa ini bolos. Bisa saja dia berasal dari keluarga broken home, tidak ada dukungan orang tua. Bisa saja dia mengalami goncangan di dalam kehidupannya akibat kurang perhatian orang tua, terlalu sibuk dan sebagainya. Tapi sebenarnya penyelesaian masalah sosial berkaitan dengan siswa yang bolos ini harus didasarkan kepada paradigma yang kuat. Bukan saja paradigma dari si guru untuk menyelesaikan masalah si anak, siswa, tetapi juga guru ini harus meneliti fakta-fakta apa yang ada dalam paradigma siswa, sehingga bisa diperbaiki. Mana yang salah, kenapa dia salah, kenapa dia bolos. Nah, ini gunanya kita belajar sosiologi pendidikan dalam konteks paradigma sosial. Yang berikut, Immanuel Nobotoni, saya akan membacakan lagi. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak telah berbagi materi tentang paradigma sosiologi yang dimana sangat membantu saya untuk mengerti lebih banyak hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, Bapak, yang jadi tanggapan saya dari materi yang ada ini tentang paradigma sosiologi yang membahas peran fungsi paradigma dan pengaruh perubahan sosial, yang dimana ini realitanya yang terjadi di lingkungan PPA di gereja saya dan dialami adalah bahwa ada kalanya seorang guru mengajar sesuai dengan pengetahuan yang ia miliki. Terkadang ada saat-saat di mana seorang guru mungkin saja berlaku salah. Permasalahannya bila didasarkan pada pusat pembelajaran adalah
pada guru, namun guru terkadang berpikir bahwa ialah yang paling benar dan siswa-siswinya dianggap benar bila memiliki pemikiran yang sama dengan pemikiran guru tersebut. Guru yang masih berpikiran klasik ini, maka dia akan sulit menerima berbagai bentuk protes maupun kritikan yang datang dari siswa. Sehingga hal ini tentunya menjadi masalah siswa-siswi yang kritis dan memiliki kemampuan berpikir tinggi. Jadi dapat saya simpulkan bahwa paradigma itu tidak selamanya membawa perubahan sosial. Sebab jika seorang telah belajar dan mengerti akan paradigma, ia akan menjadi contoh yang baik dan diterima sebagai pemecahan masalah. Dan kembali kepada pribadi individu yang telah menerima paradigma tersebut. Demikian dari saya, Bapak. Oke. Immanuel, Morlan. Contoh yang Morlan angkat berkaitan dengan permasalahan guru merasa paling benar dan guru memaksakan siswa untuk mengikuti kemauan dia. Nah, kalau kita melihat menyelesaikan masalah berdasarkan konteks paradigma sosiologi, Morlan perlu mencari tahu materinya apa. Kenapa sampai guru ini ngotot atau guru ini berpikiran klasik menurut Morlan. Dan ini nanti Morlan bisa tanggapi selanjutnya ya. Kenapa sampai ada guru yang tidak mau diprotes, dikritik oleh siswanya. Nah, perlu dilihat apa esensi atau inti dari kritiknya dan di mana salah guru itu. Nah, kalau kita belajar paradigma, kita belajar fakta. Kita pelajari urut-urutannya, fakta-fakta yang terjadi. Kalau dalam konteks ini antara guru dan siswa, kita harus cari tahu apa yang ada pada guru, apa yang ada pada siswa. Apa masalahnya? Masalahnya itu seperti apa? Dari situ kita akan tahu di mana titik kesalahan, di mana masalahnya. Ini sama seperti dokter yang mendiagnosa penyakit. Tidak mungkin dokter datang langsung vonis, kamu sakit ini itu. Tanpa memeriksa lebih dulu, tanpa mencari tahu lebih dulu apa kondisi real dari permasalahan ini. Karena itu saya harap Morlan bisa menggali lagi tentang konteks permasalahan dan diuraikan secara rinci. Pakai pola, berpikir paradigma. Jadi silakan konteks masalahnya apa, guru, indikator gurunya apa, kelebihan dan kekurangan guru apa, kelebihan dan kekurangan siswa apa, baru Morlan simpulkan. Jadi ada dasar Morlan menyimpulkan tentang permasalahan di guru dan permasalahan di siswa berkaitan dengan konteks permasalahan yang Morlan sampaikan. Supaya itu akan menolong Morlan dalam berpikir kuat tentang paradigma sosiologi. Materi ini ingin mengarahkan Anda supaya Anda juga berpikir sesuai dengan kerangka. Ya. Jadi ini belajar ya. Coba Morlan buat dan dikirim ke channel saya ini supaya saya tanggapi lagi. Yang berikut Orian C. Ati. Apa hubungan paradigma sosiologi pendidikan dengan sosiologi pendidikan? Ya, paradigma dengan sosiologi pendidikan sebenarnya sudah sangat jelas bahwa tanpa paradigma kita tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah sosiologi dan pendidikan. Lalu saya arahkan supaya mempertegas pertanyaannya. Paradigma dikatakan sebagai pencapaian baru dan pemecahan masalah. Ya, paradigma memang harus terus mencapai hal-hal baru.
Karena masalah sosial itu terus berkembang dan berubah, ya. Orang hati bolos itu akan tetap ada, memang hal yang sama bolos. Tetapi anak-anak yang bolos itu punya paradigma masalahnya masing-masing. Kenapa dia bolos? Di setiap anak bisa saja bolos, tetapi kenapa dia bolos itu pasti ada alasan yang berbeda. Karena dipengaruhi teman, karena kurang perhatian orang tua, karena apa lagi. Dan gejala-gejala sosial ini harus dipahami dengan konteks paradigma untuk menyelesaikannya. Lalu Yohanes Ore. Salam Bapak, nama saya Yohanes Ore dari kelas D. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah seorang guru yang menyampaikan materi kepada siswa dengan metode yang diangan-angankan tapi menuju pada pola dan kerangka paradigma agar siswa bisa memahami secara cepat. Contoh, mengajar dengan situasi siang hari, berarti guru harus mengundang semangat murid agar tidak mengantuk. Lalu ia bercerita atau membuat lelucon yang untuk membangun semangat siswa untuk menuju pola dan kerangka yang diharapkan. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Ya, Yohanes, susunan kalimat pertanyaanmu nanti dibuat lebih baik. Tapi saya bisa menangkap maksud kamu. Bahwa siswa, maksudnya guru tidak boleh berangan-angan lalu dia mengajar seperti yang kamu sampaikan di sini. Metode angan-angan itu tidak ada. Siswa itu harus diberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Tetapi konteks materi itu adalah datang dari guru. Ya, ingat bahwa siswa datang bukan karena dia tidak tahu apa-apa. Siswa punya paradigma berpikir sendiri. Yang berbeda adalah guru punya materi yang akan dibagikan kepada siswa. Nah, bagaimana cara guru menjelaskan kepada siswa? Nah, dibutuhkan metode, strategi sesuai dengan konteks kebutuhan siswa. Nah, kalau yang dicontohkan di sini oleh Yohanes Ore tentang situasi siang hari, bercerita, membuat lelucon. Ya, jangan sampai guru terlalu banyak bercerita dan membuat lelucon sampai dengan dia tidak memahami konteks materi untuk dibagikan kepada siswa. Segala cara bisa dilakukan oleh guru. Yang penting materi itu harus sampai. Ya. Message atau pesan dari materi itu harus sampai kepada siswa. Artinya menjadi seorang guru kita mengetahui materi apa yang akan kita bagikan. Pokok bahasan apa. Di pokok bahasan itu ada apa yang berkaitan dengan itu dan contoh konkret apa. Nah, yang berbeda di sini adalah kerangka berpikir seorang guru itu tidak sama dengan siswa. Kenapa? Pertama, usianya berbeda. Guru punya pengalaman jauh lebih banyak, siswa belum. Yang kedua, guru kaya dengan pengetahuan karena guru sudah berpendidikan, lalu dia punya materi. Siswa belum. Nah, bagaimana supaya guru yang berbeda usia, yang punya materi dan siswa tidak ini bisa memahami kondisi siswa, kecuali dia memahami paradigma berpikir siswa, kecuali dia memahami fakta-fakta kebutuhan siswa, sehingga apa yang dia punya itu dia bisa turunkan ke dalam kebutuhan konteks siswa. Karena itu paradigma menjadi penting. Yang berikut, Febriana Nenobahan. Ya, ini saya sudah tanggapi tapi belum ditanggapi balik karena pertanyaannya tentang gejala-gejala dan kaidah-kaidah apa saja yang terdapat dalam paradigma teks. Ya, yang kamu maksudkan gejala-gejala dan kaidah-kaidah seperti apa? Nah, karena itu Febriana, kamu harus menanggapi ini supaya saya bisa memahami kamu mau bertanya apa. Jadi bertanya itu
bukan hanya bertanya, tapi mengerti apa yang ditanyakan. Supaya ketika saya menjelaskan, Anda juga tahu apa yang harus Anda dapat. Ya, Febriana Nenoban, saya tunggu tanggapannya. Melsi Katum Hoyt ini saya sudah tanggapi dan sudah direspon, terima. Nah, dia bisa dia mau memperbaiki orang yang belajar sosiologi adalah orang yang mampu menyelesaikan masalah. Lantas bagaimana dengan orang yang tidak belajar sosiologi? Apa yang harus dilakukan? Sebagai manusia, pastilah setiap orang menyelesaikan masalah. Tapi kenapa belajar sosiologi dikatakan mampu menyelesaikan masalah? Kemampuan seseorang itu berbeda. Tetapi belajar sosiologi akan membentuk cara berpikir kita mengenal orang lain. Karena di dalam sosiologi kita belajar tentang interaksi antara pribadi dengan pribadi, pribadi dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Setelah itu juga kita belajar tentang masalah-masalah sosial, konflik sosial, perubahan sosial, budaya di dalam perkembangan sosial, dan sebagainya. Nah, kenapa kalau kita belajar sosiologi kita mampu menyelesaikan masalah? Karena kita diarahkan untuk memahami konteks perkembangan dari kehidupan sosial. Nah, orang yang mau menyelesaikan masalah sosial tapi dia sendiri tidak punya pemahaman sosial, nah sama saja. Bisa saja dia selesaikan, tapi hanya dengan pengalaman, dan itu berdampak tidak baik. Nah, saya mau kasih tahu bahwa kehidupan sosial dan pengalaman sosial ada cara belajar. Belajar pertama itu belajar secara teori, belajar kedua belajar dalam pengalaman langsung. Manusia punya kemampuan untuk memahami masalah di sekitarnya. Kalau saya bicara dengan orang lain lalu dia tersinggung, saya akan coba mengoreksi diri, kira-kira yang saya bicarakan yang membuat dia tersinggung apa. Lalu saya memperbaiki cara bicara saya, lalu dia terima saya. Itu saya menyelesaikan masalah. Dan sebenarnya tidak perlu saya belajar sosiologi pendidikan untuknya. Tetapi saya sudah terlibat di dalam kehidupan sosial, dan itu ada teorinya menyelesaikan masalah, yaitu mengidentifikasi masalah sosial. Saya sudah melakukan secara praktis, tapi saya tidak tahu latar belakang teorinya seperti apa. Contoh yang lain, supaya lebih mudah. Misalnya, anak yang tidak sekolah, ya, dia tidak tahu teknik mesin. Tetapi anak ini dia pergi di bengkel, orang bengkel kerja mesin, dia ikut kerja. Dia tidak sekolah tentang bagaimana ini bot, ini motor, dia tidak tahu namanya. Mungkin dia tahu ketika itu disampaikan oleh si mentor, dalam arti orang yang kerja di bengkel itu. Dia tidak sekolah, tetapi dia bisa praktek langsung. Artinya bahwa belajar sosial, kita sedang belajar tentang kehidupan yang kita jalani hari-hari. Hanya yang berbeda adalah belajar sosiologi pendidikan kita didasarkan kepada teori. Tapi tetap teori itu akan berkembang dan berubah sesuai dengan kebutuhan zaman, sesuai dengan konteks masalah yang terus berubah. Itu ya. Dewi, yang berikut Yane Triane Tangko kelas E semester 4. Dari penjelasan materi Bapak tentang paradigma, saya pahami paradigma sebagai acuan dalam seseorang berinteraksi, baik untuk pemecahan sebuah masalah ataupun masalah itu bukan sebuah, ya, karena dia bukan benda. Dalam memberi pendapat dan untuk menanggapi keadaan sosialnya, baik itu lingkungan kampus, keluarga, dan masyarakat. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah paradigma berkaitan dengan patologi sosial
dan bagaimana peran paradigma dalam patologi sosial. Karena patologi sosial berbicara tentang gejala-gejala sosial dianggap sebagai tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan dalam moral dalam bersosial. Ya, patologi sosial tentang gejala-gejala sosial itu termasuk di dalam paradigma sosial. Apakah berkaitan? Ya pasti berkaitan lah. Gejala-gejala sosial itu tidak terjadi